ini dalam keadaan sehat walafiat semua? Apakah pagi ini sudah berkabar kepada orang tuanya? Sudah. Yang tinggal di sini, apakah semuanya tinggal di asrama atau merantau dan lain-lain? Apakah setiap pagi bertanya kepada orang tuanya, Bapak Ibu apa kabar? Ada yang tidak, ada yang tidak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pentingnya sastra bagi kehidupan? Coba seandainya dimanapun berada, orang mengatakan sastra itu tidak penting. Maka seluruh media, seluruh pakar, baik itu budaya, orang-orang intelektual, akan berbicara pentingnya sastra. Kalau semua negara menghilangkan sastra, itu sastranya akan bantu. Tetapi ketika semua ingin membangun sastra, sastranya akan tidur-tiduran, leleh dan senang-senang pada peraduan. Saya rasa itu yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, dari manakah bermulainya sastra? Saya ingin bercerita. Ketika kita masih balita itu bawah 5 tahun. Orang tualah yang sebenarnya memperkenalkan sastra kepada kita. Bagaimana kita berbicara, mengetahui kalimat, itu dari orang tua. Ada satu pepatah yang mengatakan bahasa ibu. Kenapa dikatakan bahasa ibu, bahasa yang kita pakai sehari-hari? Karena ibu yang mengajarkan bahasa. Tidak ada bahasa bapak ya, bro. Bahasa ibu. Kemudian kita mengenal juga seperti ini. Bahasa menunjukkan bangsa. Ada lagi kalimatnya. Hilang bangsa, dek bangso. Hilanglah bangsa orang itu, bangsa orang itu karena miskin. Orang Minangkabau bangsa yang bilang gitu, miskin di sini bukan dalam arti kata miskin dalam harta dan benda, tetapi miskin dalam peradaban. Adik-adik yang insya Allah nanti setelah tamat dari sini akan menjadi guru. Perannya tidak hanya menjadi guru, tetapi bagi yang perempuan berperan juga untuk menjadi suri rumah. Pada saat sekarang, kalau orang berbicara tentang sastra, kesenian, tetap berbicara tentang peradaban. Peradaban, adab, etika, estetika itu dibangun dari rumah. Dan bahasa kesusastraan itu dibangun dari rumah. Kamu mau lihat bahasa seseorang, dia berbahasa baik atau tidak baik, halus atau kasar, lihat di rumah dia berbahasa apa. Kalau di rumah dia berbahasa hamun maki, di luarnya hamun maki juga. Kalau di rumahnya ibu bapaknya mengajarkan berbahasa dengan baik, sopan santun dengan baik, di luar akan dia bawa. Nah, kemudian seperti ini. Dalam surveinya, banyak orang pada saat sekarang yang meninggal bukan karena kelaparan, bukan karena perang, bukan pula karena penyakit, tetapi banyak orang survei mengatakan meninggal karena bunuh diri. Kenapa? Kenapa karena bunuh diri? Karena orang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada lingkungannya, dan kepercayaan kepada apa yang dia percaya. Nah, sastra dengan halusnya memberikan manusia percaya kepada dirinya, percaya kepada lingkungannya, dan percaya kepada kepercayaan dia sendiri dengan gantungannya Tuhan. Pelajaran pertama ketika anak-anak balita itu yang diajarkan, kalau kami muslim diajarkan untuk mengenal bacaan sholat, Al-Fatihah, dan saya yakin pada agama lain juga diajarkan bagaimana mengenal ayat-ayat yang terkandung di dalam kitab. Kita tahu itu bahasa sastra yang paling kalimatnya, ayat-ayatnya, kata-katanya itu sangat mengandung. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Adalah ibu, terutama di dalam keluarga. Ibu yang terdiri.
ibu yang terdidik ya, bukan ibu yang berpendidikan di universitas atau formal. Ibu yang terdidik secara bahasa menghasilkan generasi yang bisa merasai dunia bahwa dunia adalah sahabatnya, bukan musuh. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia beradaptasi kepada orang-orang, dan dia bisa memaknai kehidupannya sendiri dengan tidak menghilangkan kepercayaannya dan tercerabut dari akal. Pentingnya mengenal sastra dari sejak dini itu, mungkin kalau kita timbang-timbang ya, ada 50% antara ayah dan ibu. Tetapi saya katakan 75% itu adalah tanggung jawab ibu, letaknya tanggung jawab perempuan. Itu yang pertama. Nah, bagaimana peran perempuan dalam sastra? Apakah perempuan dalam sastra itu hanya sebagai objek? Karena begitu banyak novel yang bercerita tentang perempuan, perempuan yang cantik, perempuan yang manis, perempuan yang malang, perempuan yang dinistakan, semuanya perempuan-perempuan. Ada perempuan lara, perempuan. Apakah kita perempuan ini hanya akan menjadi objek dari sebuah cerita dalam sastra? Ataukah kita akan menjadi pelaku dari sastra itu? Ini ada dua peran. Saya akan bertanya nanti sama Prof. 75% ini adalah peran kita, saudara-saudara perempuan, untuk membangun sastra dan menumbuh kembangkan sastra itu. Waktu kecil kita ada orang tua ya, saya tidak tahu apakah sekarang masih ada dongeng sebelum tidur dari ibu bapaknya. Tidak ada lagi. Saya waktu kecil, ibu saya akan mengantar kita tidur, beliau dengan sebuah buku. Dia akan membacakan buku itu yang kebetulan dikarang oleh kakeknya. Itu dalam bahasa Minang, tapi dengan tulisan Jawi. Dia lakukan. Itu judul bukunya Nabi Barampeh. Nabi Barampeh itu artinya pertumpasan Rasulullah di medan waktu dia kecil dengan Abu Jahal ketika dadanya dibelah. Itu yang diceritakan dalam kisah Nabi Barampeh itu. Nah, ibu akan menceritakannya berulang-ulang kepada kami. Dari sebelum tidur, kami diantar dengan imajinasi baik, dengan pikiran-pikiran baik, bahwa orang yang baik akan memberikan dampak yang positif kepada dunia. Tetapi kami juga dibacakan cerita kancil. Apakah di sini pernah mendengar cerita kancil? Pernah kan? Bagaimana seorang kancil yang kecil itu bisa mengelabui buaya yang banyak ketika ingin menyeberang. Ada kan ceritanya? Kancil ini terdesak sampai ke sungai. Dia harus menyeberang sungai, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyeberang sungai. Maka dipanggillah buaya. Halo buaya, dengarkan. Saya membawa berita buat kalian semua. Akan datang seorang tuan besar, membawa hidangan besar buat kalian, kerbau. Nah, saya mau tahu kalian di sini berapa ekor. Buaya bilang, apakah begitu? Benar. Maka disuruhlah buaya-buaya ini berbaris dari sini sampai ke seberang. Kancilnya pura-pura, ayo berbaris. Ini tuh 1, 2, 3. Sampai kancilnya di seberang. Tahu nggak bahaya cerita dari? Bagaimana cerita kancil mengajarkan kita untuk berbuat licik? Ya kan? Bahwa sesuatu bisa disiasati. Kita hanya melihat, wah kancil yang cerdik, kancil yang pintar. Tetapi bahaya dari cerita yang tidak terkontrol kepada anak-anak atau tidak beragam, pada masa dia akan tidur, menciptakan di alam bawah sadarnya bahwasannya semua bisa disiasati. Jadi kalau kebetulan ada orang-orang besar yang sudah tumbuh besar mensiasati, itu mungkin dalam waktu kecilnya hanya diceritakan tentang kancil dengan cerita yang tidak beragam. Tetapi juga cerita-cerita yang membangun imajinasi seorang perempuan. Kita diceritakan tentang putri-putri yang cantik, putri-putri yang nanti akan
bukan seorang pangeran berkuda melamarmu dan membawa ke istana. Ini kan membangun imajinasi. Imajinasi yang dibangun. Dan itu dari mana? Dari rumah, dari perempuan, dari orang tua, dan dari Sasra sebenarnya adalah ibu dari peradaban itu sendiri. Peradaban dibangun dari Sasra. Nah, singkat saya sampaikan, saya takut mau makan masa. Buat adik-adik yang sekarang dalam masa pendidikan, yang sebentar lagi menjadi guru, yang akan terjun ke dalam masyarakat, jangan hanya pendidikan sastra itu di sekolah, tapi bawalah ke rumah. Jadikanlah negara itu, karena tumbuh dan kembangnya sastra yang akan diwarisi bukan hanya tiba-tiba. Apa bahasa Malaysia? Tiba-tiba? Tidak instan, semula jadi. Bahwa sastra itu tidak semula jadi, tetapi dia harus tumbuh, berakar dan dikembangkan. Dan bebannya ada pada perempuan, pada ibu. Sama seperti sastra itu ibu dari peradaban. Hanya ini pembukaan saya pada pagi ini. Sorry kalau mau makan waktu. Masih ada waktu ya? Berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi nanti saya simpan untuk sesi pertanyaan. Baik, terima kasih sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati kepentingan kepada para pelajar, utamanya IPG kayak ini. Dan saya untuk tidak membuang masa, saya jemput pementang kedua. Tuan Jamal Dirahman, sila untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saudara moderator Tuan Nurdin Zainal Abidin Nurzan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan pada saya, khususnya pada kesempatan ini. Ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya untuk berkongsi sedikit pikiran tentang sastra dan seni dalam forum yang terhormat ini. Tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta adik-adik semua, para mahasiswa, mahasiswi Institut Pendidikan Guru. Agar ada kesinambungan dengan apa yang telah disampaikan baik oleh Ibu Fatin barusan maupun oleh ahli panel pada sesi pertama tadi, saya akan membicarakan atau menyampaikan beberapa hal yang berhubungan. Saya menarik 2 hal penting dari sesi pertama dari ahli panel kita. Yang pertama tentu saja adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengantarbangsakan sastra dan seni. Itu tema besar pada sesi pertama dan beberapa poin telah dikemukakan. Poin yang kedua yang disampaikan oleh penanya pada sesi pertama tadi adalah bahwa bagaimanapun sastra dan seni pada umumnya masih merupakan hal yang marginal dalam struktur dan sistem kebudayaan kita. Sastra dan seni itu masih merupakan hal pinggiran. Poin pertama
yaitu bagaimana mengantarbangsakan sastra dan seni. Ini adalah pemikiran yang saya kira tidak akan pernah habis untuk terus-menerus difikirkan dan dilakukan langkah-langkah konkret. Tentu saja tidak bisa selesai dalam forum atau festival ini. Ini adalah usaha bagaimana menjadikan pohon sastra dan pohon seni tumbuh dengan daun-daun yang lebat, dengan cabang dan ranting serta buah yang ranum. Ini adalah usaha atau langkah bagaimana caranya pohon sastra dan pohon seni itu tumbuh menjulang tinggi sehingga dia memiliki bukan hanya daun yang rimbun, bukan hanya memiliki cabang dan ranting yang kuat, tapi juga menjadi pohon yang kokoh yang tidak akan rubuh oleh angin dan topan sebesar apapun. Nah, dalam kaitan itu, satu hal yang ingin saya katakan adalah tepat sekali, baik sekali, bahkan sangat strategis bahwa festival kesusastraan, festival kesusastraan dan kesenian antara bangsa ini mengambil tempat di Institut Pendidikan Guru. Kenapa? Banyak hal yang bisa dikemukakan. Tadi Ibu Fatin menyampaikan bahwa ibu perempuan itu merupakan sumber awal, sumber pertama tentang bagaimana sastra ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, kepada masyarakat. Nah, dalam konteks pengantarbangsaan sastra dan seni, mahasiswa pendidikan guru itu akan memainkan peranan yang tak kalah penting, bahkan lebih penting lagi di masa depan. Bahkan para pelajar mahasiswa Institut Pendidikan Guru ini tidak hanya akan memainkan bagaimana mengantarbangsakan sastra dan seni di masa depan, tapi lebih dari itu yang tidak akan penting, bahkan lebih penting lagi, yaitu menumbuhkan atau bahkan mengakarkan sastra di tengah-tengah masyarakat, sehingga mahasiswa Institut Pendidikan Guru ini nantinya tidak hanya akan mengantarkan sastra ke gelanggang dunia, ke gelanggang antar bangsa, tetapi juga akan menjadikan sastra ini tertanam dalam di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka nanti akan menjadi guru, adik-adik semua nanti akan menjadi cikgu yang akan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, terutama sastra bahasa dan sastra kepada para murid. Nah, dalam konteks itulah maka sastra tidak cukup hanya di antarbangsakan. Pada saat yang sama, sastra perlu diakarkan. Sastra perlu ditanamkan dalam di tanah masyarakat kita, dan itu sangat strategis untuk dilakukan oleh cikgu, oleh para guru, di mana sastra ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin melalui pendidikan. Mohon maaf, saya agak flu. Jadi kepada adik-adik semua, tanamkan tema dalam sesi pertama tadi, yaitu bagaimana mengantarbangsakan sastra. Dan nanti kalianlah yang akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantarbangsakan sastra dan seni. Lebih dari itu,
kalian akan menjalankan satu tugas yang sangat penting yang dikeluhkan oleh banyak kalangan, terutama oleh para sastrawan, yaitu bahwa sastra itu marginal. Maka melalui pendidikan nanti kalian akan menanamkan sastra kepada anak-anak ini sedini mungkin, dan ketika itu berhasil maka insya Allah sastra tidak lagi marginal. Sastra akan memiliki tanah yang subur di mana para penulis akan lahir, para pembaca sastra akan lahir, para pembeli buku sastra akan lahir, demikian juga penerbit-penerbit. Dan ketika itu terjadi maka muncullah masyarakat literat, kaum literat, kelompok dengan budaya baca tulis yang sangat tinggi. Demikianlah maka adik-adik semua, khususnya para mahasiswa Institut Pendidikan Guru, saya sangat berbahagia bahwa kegiatan festival ini dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru ini di hadapan para mahasiswa yang memegang peran penting bagi pengembangan sastra dan seni di masa depan. Adik-adik semua, apa pentingnya sastra? Tadi Kak Fatin sudah menyebutkan. Saya ingin menambahkan 2 poin. Kenapa sastra penting kita bina, kita kembangkan? Kenapa penting kita menulis sastra? Bahkan meskipun kita tidak mengambil pendidikan sastra, alat utama sastra adalah bahasa, tentu saja. Semua orang punya bahasa, semua orang bercakap dengan bahasa, bahkan semua orang menulis dengan bahasa. Tapi sastra tidak cukup hanya dengan bahasa. Sastra mengharuskan juga menggunakan potensi manusia lain yang tak kalah penting, bahkan sangat penting. Apa itu? Yaitu imajinasi. Demikianlah maka kalau dalam menggunakan bahasa sehari-hari kita jarang menggunakan imajinasi, atau imajinasi mungkin kita gunakan tapi tidak secara maksimal, sastra mengharuskan kita untuk menggunakan bahasa secara maksimal. Pada saat yang sama, sastra mengharuskan kita menggunakan imajinasi dengan maksimal pula. Kemampuan berimajinasi adalah karunia ilahi, karunia Tuhan yang luar biasa. Dan jangan menganggap imajinasi itu sebagai sesuatu yang sekedar. Imajinasi itu bukan cuma itu hanya imajinasi. Tidak. Imajinasi itu adalah sesuatu yang real di alam imajinasi. Imajinasi dan rasio dan akal itu tak terpisahkan. Ketika kita berpikir menggunakan akal, menggunakan rasio, pada saat yang sama sebenarnya kita berimajinasi. Kita menggunakan juga kemampuan imajinatif kita ketika kita berpikir. Demikian juga ketika kita berimajinasi, tidak bisa tidak kita juga menggunakan kemampuan rasio kita, kemampuan akal kita. Nah, saya sedikit banyak belajar filsafat. Dalam filsafat, rasio memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, bahkan sangat sentral. Dalam filsafat, hampir-hampir kekuatan imajinasi hampir-hampir ditiadakan. Hanya rasio yang digunakan secara maksimal. Tetapi dalam kenyataannya, ketika para berfilsuf berpikir dengan rasionya, ternyata tidak bisa tidak mereka juga berimajinasi. Hanya ya ini pada akhirnya mungkin memang hanya masalah teknis, tetapi kalau filsafat sangat menekankan rasio, sastra sangat menekankan imajinasi.
tanpa mengabaikan rahasia. Nah, bahasa dan imajinasi adalah dua alat yang sangat penting dalam sastra. Dan dengan bahasa kita tidak hanya berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan pikiran kita, tapi dengan bahasa kita juga mewujudkan atau mengekspresikan eksistensi kita. Demikianlah maka bahasa merupakan alat eksistensial manusia. Dan dengan imajinasi kita bisa membayangkan tentang banyak sekali hal, termasuk tentang masa depan kita. Demikianlah maka sastra memberikan tempat yang sangat tinggi pada bahasa sebagai produk kreatif dalam kebudayaan manusia. Pada saat yang sama, sastra memberikan tempat sangat tinggi pada imajinasi sebagai karunia ilahi yang sangat tinggi yang hanya dan hanya diberikan kepada manusia. Demikianlah imajinasi adalah karunia ilahi yang sangat istimewa, di mana sastra mendorong kita menggunakan imajinasi itu secara maksimal dalam karya sastra. Itulah adik-adik sekalian, antara lain kenapa kita perlu membina dan mengembangkan sastra, dan kenapa sastra perlu dikembangkan, diakarkan sedini mungkin, antara lain dan terutama melalui pendidikan. Dan adik-adiklah mahasiswa Institut Pendidikan Guru inilah nanti yang akan mengakarkan sastra di tengah-tengah masyarakat melalui anak-anak didik, melalui murid-murid di pendidikan. Dan pada saat yang sama kalianlah nanti juga yang pasti memikirkan tentang bagaimana mengantarbangsakan sastra dan seni kita. Demikian Tuan Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang kedua, Tuan Jamal bin Rahman. Daripada kesimpulan yang terdapat pada pembentangan tadi, saya di sini ada merakamkan ada 4 perkara yang perlu diambil di dalam pembentangan tadi. Yang pertama, sastra mesti dijaga walaupun angin datang menerjah. Maknanya sastra ini memerlukan suatu kekuatan walaupun angin ribut datang, mesti diteruskan. Yang kedua saya dapat daripada intipati pembentangan tadi, masyarakat sastra perlu mengakarkan sastra ke gelanggang antara bangsa. Maknanya kuatlah mengakarkan. Kalau tidak mengakarkan sastra itu tidak akan pergi kemana-mana, terutama kepada para pelajar yang ditekan oleh Bapak Jamal tadi, sebentar tadi. Yang ketiga, saranan dan intipatinya, menulis sastra perlu imajinasi yang maksimum dan juga bahasa yang maksimum, di mana produk kreatif ini adalah kunci utama dalam mengadakan imajinasi dalam karya sastra, adalah anugerah yang tertinggi dari ilahi. Itu yang saya dapat simpulkan pada 4 perkara yang terpenting yang dijelaskan oleh kepada kita semua. Bila tepukan kepada Tuan Jamal bin Rahman. Kita teruskan lagi pembentangan kita yang ketiga. Rasanya kita tak perlu memperkenalkan pembentang itu yang ketiga ini. Dia memang sudah serasi sangat di Sabah, Sarawak, di Semenanjung dan di Asia Tenggara. Dipersilakan Tuan Syed Muhammad Zakir ataupun SM Zakir membentangkan berkas kerja yang seterusnya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya duduk di sini bukan saya malas dan saya gemuk, tapi saya rasa mengambil masa untuk turun ke bawah, jadi masa pun tak ada. Jadi saya mengambil keputusan duduk di sini lah. Terima kasih Tuan Moderator, terima kasih pihak Kemenlu dan juga Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Datuk Yusri Matlani, Puan Aminah, Awal Masa Pengarah Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, IPG yang bermurah hati memberikan tempat dan para panel, juga panel-panel yang sebelum ini, Profesor Datuk Dr. Ramsah Tambo yang selalu juga bersama saya di Kuala Lumpur. Jadi hari ini kebetulan oleh kerana kadang-kadang kami berbeza pendapat, kadang-kadang sama. Jadi saya ingin melanjutkan apa yang dibincangkan oleh Datuk Profesor Dr. Ramsah tadi tentang bagaimana sastra dalam konteks industri, dalam konteks industri. Hal itu sebenarnya yang penting untuk kita melihat sastra apabila kita membincangkan sastra untuk pergi ke jauh ke hadapan. Baik, saya suka untuk berkongsi tentang pembentangan saya juga yang di Sarawak. Kerana kebetulan pembentangan Sarawak tentang pembentukan penerbitan dalam era Madani, dan tadi Dr. Dan juga bercakap tentang era Madani. Jadi itu yang saya cuba kembangkan di sini. Apa yang saya melihat dalam sastra ini seperti dia ada dua dunia lah. Satu dunia yang sangat apologetik, bermelankolia, mendayu-dayu, menceritakan tentang kepayahan, kegalauan, kegetiran penulis, dan satu dunia yang sangat tidak mempedulikan soal itu, sebab dia hidup beradaptasi dengan situasi semasa dan akhirnya membentuk dunia yang mendapat keuntungan daripada hasil-hasil karya. Dan di sini sastra itu sangat luas, tidak hanya disempit dengan definisi bahasa, definisi tema, definisi ni semua. Jadi di sini sastra meluas, seperti yang dikatakan oleh Dr. Ram tadi tentang dunia indie yang kita kata. Ini yang saya nak bincangkan sekarang. Saya berada dalam dua dunia ini. Satu dunia yang sangat optimis tentang sastra ke depan, dan satu dunia yang masih mungkin mengulang-ulang tentang kekeluh kesahan sastra. Dan saya berada juga, tapi saya suka ke dunia yang kedua ini. Saya pergi kepada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang baru-baru ini disertai oleh 547 pempamer yang mengambil lebih kurang 815 ruang pameran, ya. Dan di situ ada 20,000 judul buku baru yang dijual, diperdagangkan. Dan pesta buku ini telah mengundang seramai 1.5 juta pengunjung selama 10 hari. 1.5 juta pengunjung, meningkat 30% dari tahun lepas, tahun 2022. Itu 1.3 juta pengunjung, ya, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan dia mencatat jualan anggaran, kita tidak ada angka khusus tentang jualan di Pesta Buku, tapi mencatat anggaran pendapatan keseluruhan antara 1.5 juta sehingga 2 juta. Tetapi anggaran saya yang turut berada di sana, pendapatan keseluruhan Pesta Buku, penjualan buku dan Pesta Buku Kuala Lumpur, kurang-kurangnya saya rasa meningkat sehingga 3 juta, 300 juta saya. 300 juta. Kalau pembelian dikatakan RM15 seorang punya, dia ada 150 juta ke 200 juta. Dan pada anggaran saya kemungkinan meningkat pada 300 juta. Kerana penerbitan fiksi di sebelah saya mencatat jualan 800,000. Dan saya rasa 1/4 daripada penerbit yang berdagang dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur itu mencatat jualan lebih pada RM1 juta.
Jadi tidak mustahil bahawa jualan itu dalam pesta buku ini 300 juta ringgit. Ya, 300 juta ringgit itu adalah satu penanda aras yang penting dalam industri. Industri buku boleh mencatat cross penjualan kasarnya dalam 300 juta. Dan bagaimana juga pula dengan yang kita katakan pendapatan penulis. Ada penulis yang dibayar royaltinya sehingga puluhan ribu. Ya, ada satu peristiwa yang berlaku dalam media sosial, ada pertengkaran antara penulis dengan penerbit. Penerbit itu menyatakan dia telah membayar penulis itu 54,000 royalti, 54,000 ringgit. Dan saya hari-hari melihat penulis-penulis pengunjung yang pergi ke pesta buku yang pergi ke gerai bersebelahan saya itu fiksi. Saya bertanya dengan penulis-penulis yang itu, mereka ada 2,000 naskah habis sold out ya. Jadi pendapatan royalti mereka pergi kepada 10,000 hingga 20,000 ringgit. Jadi percayalah bahawa penulisan apabila dalam konteks indie pun dalam konteks sebenarnya indie ni kabur sebenarnya tak kata indie pun kalau definisi indie sebenarnya pun tidak ya. Kalau kita lihat pada saya suka menggunakan istilah sastra di luar institusi. Sastra di luar institusi ini mereka tidak bergantung pada institusi, mereka bergerak berdasarkan pasaran, permintaan pasaran. Permintaan pasaran inilah yang dikatakan dahulunya sebagai the reading public. Pembacaan umum, bukan public reading, bahan bacaan umum, tapi reading public. Reading public itu pembacaan umum yang membentuk pasaran, keperluan pasaran ya. Dan maka penerbit yang memenuhi keperluan reading public inilah yang mencatat keuntungan yang besar. Dan apabila kita lihat satu ketika dahulu banyak daripada yang memenuhi reading public ini adalah golongan muda ya. Dan dalam pesta buku ini 70% daripada 1.5 juta pengunjung adalah golongan muda. Maka golongan muda inilah yang membentuk reading public, pembacaan umum ini ya. Yang dikatakan dahulu kalau pembentukan yang golongan muda dalam pasaran, permintaan pasaran disebut sebagai shocks, ledakan. Sekarang kita sebenarnya ledakan dalam industri buku. Tetapi kadang-kadang kita dalam dunia sastra yang sebelah sini, dunia sastra persuratan, berpolitik dan sebagainya, tidak lihat shock yang berlaku, ledakan yang berlaku. Sebab kita terlalu diikat dengan definisi sastra murni, jujur, bahasa dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang kedua ni, mereka dalam beradaptasi dengan pasaran memang ada beberapa perkara yang negatif, soal penggunaan bahasa, soal penggunaan cerita. Tapi banyak pada buku-buku yang dihasilkan oleh penerbitan-penerbitan yang di luar institusi ini memenuhi kita kata kriteria sastra yang kuat sebenarnya. Bahkan banyak daripada karya-karya sastra yang terbitkan di luar institusi sudah memenangi anugerah sastra negeri. Saya dah jadi banyak vendor di anugerah sastra negeri dan banyak saya dah mengangkat karya-karya yang dulu diterbitkan di luar institusi kerana kekuatan mereka ya. Dan inilah yang berlaku, yang mana kita melihat bahawa kalau kita melihat sastra itu dalam konteks yang lebih besar, melihat kepada bagaimana penceritaan itu dihasilkan tanpa terlalu terikat dengan jagoan-jagoan, tema-tema ataupun definisi yang terlalu rigid, maka ini yang boleh pergi jauh kerana ia berkongsi kekuatan, satu fundamental yang bersifat kapital, modal yang boleh menggerakkan sastra itu ke atas. Ini yang kita perlu lihat dan dalam soal ini sekarang ledakan ini datang daripada golongan muda ya. Ini yang saya ingin kongsikan bahawa sebenarnya hal ini pernah berlaku di Eropah dahulu kala pada abad ke-17 lebih kurang, yang mereka menyebut tentang reading public, pembacaan umum yang meledakkan satu permintaan besar terhadap pasaran dan industri buku ya. Dalam keadaan tersebut sastra pada ketika itu sangat berbeza dengan sastra di Eropah pada masa kini, terutamanya untuk golongan wanita. Golongan wanita tidak dibenarkan, bahkan dihalang secara tidak langsung untuk menulis, untuk menyatakan pandangan, sehingga seorang penulis wanita dihalang untuk memasuki perpustakaan. Sehingga akhirnya bila dia menulis, dia menggunakan nama samaran lelaki. Namanya Mary A. Saya lupa yang nama apa ni. Dia menggunakan nama samaran
George Eliot. Baru saya tahu George Eliot itu rupanya seorang penulis wanita yang menggunakan nama samaran lelaki. Kerana pada wanita itu dinafikan pada ketika itu. Kemudian boleh muncul nama Bronte, Sister, Jane Austen. Barulah wanita itu, perjuangan wanita itu diangkat, keberanian wanita untuk menyatakan dirinya sebagai penulis dan sebagainya. Dan ketika itu berlaku ledakan yang besar dalam industri buku. Ada dua sebab. Pertamanya kerana ideologi, aliran yang sedang mengangkat naik untuk menentang aliran lama. Yang keduanya revolusi industri, yang berlaku ketika itu memunculkan mesej cetak dan sebagainya. Dari ideologi muncul aliran romantisme. Romantisme ini dia berakar daripada revolusi Perancis yang menuntut kebebasan dan sebagainya. Dan aliran inilah yang bergerak untuk menuntut perjuangan wanita yang diperjuangkan oleh Jane Austen dalam konteks dunia sastra dan sebagainya. Aliran romantisme ini berakhir pada hujung abad ke-19, 18. Apabila timbulnya satu golongan borjo yang kuat, yang sastra itu datang dengan satu fenomena yang baru yang disebut sebagai dandyism. Dandyism ni sastra itu muncul dengan penulis-penulis yang cukup membawa gaya, bukan sekadar tulisannya. Dulu penulis introvert, menyembunyikan dirinya, tetapi sekarang penulis muncul sebagai selebriti. Saya suka menengok ini ya. Pertama kalau tengok Dr. Red, dia muncul sebagai penulis yang berserta, selebriti dia. Jadi ini sebenarnya bukan perkara negatif. Ini sebenarnya melonjak pasaran buku ketika itu. Antara tokoh yang jadi dandyism adalah Oscar Wilde ya, yang menghasilkan The Picture of Dorian Gray dan sebagainya. Jadi Oscar Wilde ini menampakkan satu aliran baru. Ini bergerak di atas aliran kapitalisme tersebut, revolusi industri yang bentuknya. Dan akhirnya sastra Inggeris dominan dalam dunia antarabangsa. Kerana pergerakan ideologi yang ditampung oleh kapitalisme. Kita menganggap kapitalisme itu seringnya adalah perkara yang negatif, yang buruk. Tapi kapitalisme inilah yang mengangkat sastra Inggeris menjadi sastra dunia yang besar. Dan perkara ini berlaku sebenarnya sedikit sebanyak dalam dunia sastra ataupun perbumpahan kita sekarang ini. Pertamanya dari segi ledakan, shock. Ledakan yang berlaku sekarang ini, di mana 70% daripada 1.5 juta pengunjung adalah golongan muda. Hal ini sama yang berlaku ketika buku menjadi satu permintaan yang tinggi dalam dunia sastra Inggeris abad ke-17 tersebut, abad ke-18 tersebut. Dan kedua, terdapat ideologi yang walaupun bergerak secara sama-sama, tapi golongan muda yang berada di luar institusi ini, mereka menggerakkan banyak ideologi walaupun kita tidak melihatkan secara tekal, tetapi muncul. Kerana itu muncul gerakan yang membuat acara mereka secara sendirian. Dan acara tersebut dikumpulkan untuk menjadi satu acara yang bersifat antarabangsa yang besar yang ditaja oleh institusi akhirnya, iaitu Georgetown Literary Festival. Georgetown Literary Festival. Itu acara yang melibatkan penulis-penulis antarabangsa yang turun ke Malaysia. Dan ini sebenarnya satu gerakan dan ada ideologi yang tersorong di bawahnya untuk mengangkat hal ini. Walaupun ideologi itu sebahagian ideologi itu mungkin yang bertentangan dengan nilai kita ataupun yang mungkin kita tidak setuju, tetapi kita harus akut tentang bagaimana revolusi. Sekarang kita revolusi kita kata empat apa tu yang Dr. Ren sebut tadi, yang 4IR apa semua tu, yang revolusi 4.0 yang melihat kepada teknologi dalam industri sekarang ini juga menggerakkan segala bentuk produk, promosi ataupun pra-produk untuk diperkenalkan kepada pelanggan ataupun khalayak tentang idea-idea, tentang isi-isi yang mereka bawa dalam media sosial. Media sosial menjadi satu ruang media baru pemasaran yang memberikan segala bentuk idea-idea baru, cara-cara baru dan isi-isi baru dalam penulisan karya yang ada di situ, dan digerakkan oleh sekumpulan anak muda yang datang dengan ambition, dengan cita-citanya, dengan satu keinginan dia untuk keluar daripada dunia-dunia lama ini.
Dan mereka bergerak di luar institusi kerana di luar ini mereka bebas mengekspresikan apa keperluan anak muda sekarang. Dan ini kita lihat dalam karya-karya Azrin Fauzi, kita melihat kalau di Sabah kita lihat Rohani Mada, dan lebih daripada itu kita pergi kepada penerbitan fiksi. Saya penerbitan yang dikatakan penerbitan indie sebelum ini, banyak penulis-penulis di fiksi sekarang ni adalah penulis-penulis sastra yang mana dahulu saya banyak mengulas karya-karya mereka di Tunas Cipta, di Dewan Sastra, yang kemudian menulis di fiksi seperti Aziza Ishak, Syed Sahran, di Sabah ada Muhammad Fatrid dengan novel Aslamanya. Apakah kita nak menafikan itu novel-novel sastra? Tidak, mereka juga adalah sebahagian daripada karya-karya sastra, tapi bergerak dalam satu jalur mereka, satu genre mereka. Dan inilah yang sekarang bergerak ke arah antarabangsa mereka di dunia yang kedua, dunia yang bergerak di luar institusi. Mereka banyak bergerak di luar, seperti di kuliah gerasi yang mendapat nama di Eropah dan sebagainya, dan banyak lagi penulis-penulis. Dan ada yang menulis dalam bahasa Melayu, yang kemudian menulis bahasa Inggeris, dan kebanyakan generasi 70% generasi dan penulis yang memenuhi 70% daripada permintaan layak ini merupakan penulis-penulis yang menguasai dua bahasa, Inggeris dan bahasa Melayu. Mereka berpendidikan, orientasi mereka bahasa Inggeris, tetapi mereka menulis dalam bahasa Melayu. Dan ini juga adalah satu teknologi yang mana penulis-penulis yang berlatar belakangkan pendidikan dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, tetapi menulis dalam bahasa Melayu sehingga muncul buku-buku terjemahan yang banyak dalam bahasa Melayu. Sedangkan mereka boleh membaca dalam bahasa Inggeris. Juga 70% pembaca-pembaca yang memenuhi pesta buku, mereka juga boleh membaca dalam bahasa Inggeris. Kerana hampir 80% daripada penuntut-penuntut sekarang mahir dalam bahasa Inggeris. Tetapi mereka mencari buku-buku bahasa Melayu yang begitu banyak, sehingga buku-buku bahasa Melayu 90% buku bahasa yang dijual dalam pesta buku antarabangsa adalah buku-buku bahasa Melayu. Agak ironi 70% pengunjung-pengunjung muda adalah mereka yang kebanyakannya menggunakan pendidikan bermediumkan bahasa Inggeris, tetapi mereka menjadi pembeli terbesar buku-buku bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahawa golongan muda ini sangat mendokong bahasa Melayu, tapi mereka tidak mendokong kita kata yang mereka katakan sebagai rejim, satu bahasa, satu prosedur yang dipaksakan kepada mereka untuk menggunakan bahasa begini-begini. Tetapi akhirnya mereka bila dibiarkan, mereka sekarang menggunakan bahasa Melayu yang sangat baik. Bahkan dalam fiksi, kalau kita baca Syed Sahran, kita baca Aziza Ishak, mereka menggunakan bahasa-bahasa Melayu yang kemas sekarang. Kerana mereka datang daripada latar belakang penulisan sastra. Jadi di sini saya tidak membezakan antara penulisan sastra di dalam institusi dan luar institusi. Saya melihat kepada sastra yang beradaptasi dengan situasi semasa, beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan masyarakat dan pemilihan kaum di Malaysia dan sebagainya. Jadi inilah yang boleh membawa kita ke sastra Malaysia ni ke peringkat antarabangsa. Kita kena membuang sikap prejudis, sentimen kita yang lama, dan kita menuju kepada dunia sastra yang lebih proaktif, pragmatik dan optimis. Janganlah mendayu-dayu lagi, janganlah menyedih di tengah keluh kesah penulis. Pergilah kepada dunia lain yang mana penulis dengan pendapatan yang sangat tinggi. Kerana itulah yang sebenarnya kita ada dua renti dalam dunia sastra, dan kita pergi ke peringkat antarabangsa, kita pergi kepada dunia sastra yang sangat optimis. Dan satu lagi, bagi mungkin pelajar-pelajar yang ingin menduniakan karya mereka, sekarang ada pertandingan, ada satu sayembara yang dikemukakan, iaitu ada. Saya takut saya nak berisi ni dalam masa kerja.
Commonwealth Short Story Prize. Commonwealth Short Story Prize yang boleh disertai oleh negara-negara Commonwealth. Indonesia tak dapat, minta maaf Bapak Ibu. Malaysia di bawah Commonwealth British dapat. Hadiahnya untuk regional 5,000 pound. Banyak tu. Duit kita sekarang 4.7 US, jadi banyak tu. Itu regional. Regional yang menang akan terpilih untuk peringkat yang seterusnya, yang betul. Dan kepentingannya apabila penulis boleh memenangi hadiah cerpen ini, mereka sangat terdedah untuk ke peringkat antarabangsa. Diterima di peringkat antarabangsa, karya-karya mereka diterjemahkan peringkat. Dan di sini ada satu boleh ditulis dalam bahasa Inggeris. Commonwealth Literary Prize ni boleh ditulis bahasa Inggeris, dan sekarang bahasa Melayu sudah diterima. Nak tulis bahasa Melayu pun boleh. Jadi bolehlah buka mana-mana web dan tengok Commonwealth Short Story Literary Prize, dan anda semua boleh menyertai. Tulis 2,000 patah perkataan saja. Jika bernasib baik memenangi anugerah ini, dia tutup 1 November. Tersilap saya, ditutup lambat ni. 1 November tutup dia. Jadi boleh masuk lagi. Boleh submit. 2,000 hingga 5,000 patah perkataan ditutup pada 1 November. Boleh masuk lagi. Commonwealth Short Story Prize ini pentingnya untuk kita melonjakkan nama ke peringkat antarabangsa. Untuk yang muda-muda itu, saya tak kira tak akan melonjak lah. Apabila kemungkinan bernasib baik anda memenangi ataupun shortlisted untuk acara tersebut, maka nama anda secara otomatik akan dikenali di peringkat antarabangsa. Kerana ini bersifat dunia. Ini dibukalah Commonwealth Short Story Literary Prize ni. Jika siswa-siswi berminat untuk menulis, jadi saya sarankan terus tulis di sini. Jadi terus nama anda akan melonjak ke luar negara. Tutup 2 November. Jadi ini adalah antara satu cara yang saya nak sebut di sini. Banyak sebenarnya pertandingan sayembara ataupun peraduan ataupun peluang-peluang yang diberikan di luar negara. Kita juga ada Booker Prize untuk Asia. Eka Kurniawan tak nak saya. Eka Kurniawan Malaysia ada 2 kali dengan Tuan Eng Garden of Economist yang pernah Booker Prize. Ini akan melonjakkan nama-nama penulis ke luar negara. Jangan kita terlalu berstandardnya dengan sentimen, prejudis, bahasa dan sebagainya. Yang penting kita membawa citra masyarakat di Malaysia. Itu yang paling penting. Dan ini yang ingin dilihat oleh pembaca-pembaca di luar negara. Saya meletakkan hal ini untuk memberikan bahawa siswa-siswa ini satu horizon yang lebih luas tentang sastra, yang mana mereka boleh bergerak di luar negara. Jangan fikir soal nak menghantar karya cuma di akhbar di Malaysia, di majalah di Malaysia, tapi pelajar-pelajar boleh juga menghantar karya-karya ke luar negara. Dan dunia ini sangat luas, jangan disempitkan dengan satu ruang lokal yang sangat sempit. Kita keluar. Kata Rousseau, Jacques Rousseau, jika dia kata undang-undang ataupun prosedur atau aturan menyekat kita dari bangun, maka kita perlu bergerak untuk berada di atas segala aturan yang menyekat. Jadi itu yang dikatakan, bukan saya kata untuk melanggar peraturan, tetapi kadang-kadang dia ada satu kokongan, satu aturan atau satu definisi yang diberi akhirnya menyempitkan dunia sastra kita. Sebenarnya sastra itu luas. Jangan terikat dengan definisi yang sangat sempit. Kita bergerak dengan hati nurani kita, dan kita rasa bahawa aturan definisi itu meletakkan kita tidak boleh pergi jauh, maka kita bergerak di luar itu. Maka itulah banyak penulis sekarang bergerak di luar institusi, dan mereka sekarang kelihatannya lebih berjaya. Dengan itulah mungkin saya dapat simpulkan sedikit pembicaraan saya pada hari ini, yang mungkin kita harapkan memberikan satu nada yang lebih optimis tentang dunia sastra dan dunia penulisan, dunia perbukuan pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Wakil atas penjelasan.
banyak ilmu yang kita perolehi pada Tuan SM Zakir tadi. Di sini saya kupas sikit ada di ada beberapa intipati pada kesimpulan pembintangan tadi. Yang pertama mengatakan dua dunia perspektif dalam keuntungan, mencari keuntungan sastra luas dilihat daripada penjualan buku sebagai pendana aras yang dilihat pada pameran buku, penjualan buku di forum pesta buku. Yang kedua, pembacaan umum rata-rata merupakan ledakan dan peningkatan pada golongan muda dalam menerbit dan menaikkan industri buku. Seterusnya, penulis muncul, ini yang bagus ni, penulis muncul sebagai selebriti, bukan penyanyi, selebriti, merangsang penerbitan buku sastra. Maksudnya dalam sastra pun menjadi selebriti, tak semestinya jadi penyanyi ke, pelakon ke, pelawak dan sebagainya. Kalau beli buku pun jadi selebriti. Yang keempat, medium baru keluar daripada era lama, mesti menggunakan medium yang baru, mesti keluar dalam medium lama dalam menampilkan karya dan buku berbentuk sastra. Yang kelima, peranan bahasa. Disebut tadi ada peranan bahasa, mana dua bahasa itu, Inggeris dan bahasa Melayu, dalam menghasilkan karya. Dan yang terakhir tadi dia iklan lagi untuk para pelajar, siswa-siswi untuk memasuki pertandingan menulis cerpen antarabangsa. Mana macam kami ni sudah makin senja eloklah yang muda-muda ni yang masuk pertandingan. Mungkin ada di antara kita ni akan mendapat hadiah 5,000 pound. Banyak tu, 30,000 anggaran di sini kan. Harap tuan-tuan dan perempuan berpuas hati dalam pembintangan tadi. Berilah tepukan pada SM Zakir dan kepada semua pembintangan kita pada pagi ini. Kita ada masa sikit, mungkin sedikit masa untuk sesi, saya buka pada sesi soal jawab kepada 3 orang panel ini. Silakan silakan tuan-tuan dan puan untuk bertanyakan sebarang soalan mengenai sastra, kegiatan sastra dan sebagainya pada hari ini. Silakan. Mohon beri nama, daripada mana dan sebagainya. Nama pelajar. So pelajar mana? Tolong. Ada mic? Ada mic? Okey. Ini ada di atas ini. Assalamualaikum. Saya Amni Dalila binti Abdul Rahim dan soalan saya akan ditujukan kepada panel pertama kita, Puan Fadil Hamam. Silakan. Okey Puan, apakah cara yang paling efektif bagi seseorang perempuan yang bakal menjadi ibu atau suri rumah maupun bakal pendidik untuk menurunkan atau menyebarkan sastra kepada anak-anak dirinya jika dia tidaklah datang daripada keluarga yang menggunakan bahasa yang baik atau pengucapan yang indah semasa kecil? Pertanyaannya, apakah bagaimanakah caranya menurunkan bakat kepada anak didik, kepada anak sendiri? Pada zaman dahulu, orang tua kalau anak mau pergi merantau selalu dikatakan you beli, beli, ikan panjang beli dahulu. Ibu dicari, bapak dicari, ibu semua cari dahulu.
Ini kalimat-kalimat begini sering disampaikan kepada anak-anak sama orang tua dalam percakapan sehari-hari. Yang kurik-kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Nah, dalam percakapan sehari-hari dengan anak-anak itu ada penyampaian kata-kata hikmah di dalam keluarga. Dan perhatian ibu kepada anaknya bagaimana mengajarkan kata-kata pertama itu. Ini mungkin bahasa ini karena turun-temurun ya. Bagaimana caranya mengajarkan kepada anak? Banyak berbicara dengan bayi atau anak-anak kita. Kalau zaman sekarang itu ada larangan anak-anak jangan dikasih telepon bimbit untuk mereka tidak memakai telepon untuk mengajar anak-anak. Banyak kan anak-anak balita yang kecanduan sekarang dengan telepon bimbit ya. Istilah di sini masih telepon bimbit atau gadget? Handphone ya. Anak-anak orang-orang tua sekarang disarankan tidak memberikan mainan handphone kepada bayi-bayi mereka, tetapi lebih banyak berdialog dan interaksi langsung dengan anak. Karena bahasa yang disampaikan oleh media sosial kepada anak-anak yang baru belajar bahasa itu bahasa yang sangat bercampur sekali. Tidak tahu ini bahasa untuk anak-anak, bahasa untuk orang dewasa atau bagaimana. Kami orang Minang itu ada diajar waktu kecil. Siapa di sini yang pakai baju kurung? Baju kurung yang ada sibanya. Baju kurung pahang ya. Iya, baju kurung pahang, baju kurung Melayu. Nah, baju kurung pahang atau baju kurung Melayu itu di sampingnya itu ada dua helai kain kiri dan kanan. Itu namanya siba. Dan di atasnya ada namanya daun budi segi 4 di sini. Nah, filsafat orang Minangkabau, baju itu adalah ketika anak-anak, baju laki-laki juga seperti itu dipakai, baju teluk belanga juga seperti itu. Saya lihat pernah Dr. Pausan pakai. Memberikan kepada anak-anak, kamu tumbuh harus dengan cara yang tepat. Kalau cara yang tepat kamu tidak bisa, kamu akan terbuang dari masyarakat. Cara yang tepat itu adalah yang pertama, bagaimana berbahasa, berbicara kepada orang tua. Yang kedua, bagaimana berbicara kepada sesama. Bagaimana berbicara kepada anak yang lebih kecil atau yang lebih muda. Dan bagaimana membawakan diri ke dalam masyarakat. Kato mendaki, kato menurun, kato mendata, kato malereng. Nah, kalau ada yang salah di dalam masyarakat, di masyarakat Minangkabau itu, ini orang nggak tahu dengan yang keempat. Nah, yang keempat ini apa? Orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak. Bagaimana kalau bahasa yang ada di dalam media sosial, handphone, YouTube, atau bagaimana anak-anak langsung membacanya, atau anak-anak langsung mendengarnya. Tidak ada saringannya. Maka saringan yang pertama adalah ibu dalam keluarga mengajarkan bahasa kepada anak. Yang kuring-kundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa. Nah, ini kan pelajaran pertama ya Bu Aminah ya. Pasti generasi saya itu mungkin sudah sedikit, tapi generasi di atas saya pasti diajarkan seperti itu. Peran orang tua kepada anak-anak yang akan datang itu semakin sulit, semakin berjarak. Kalau dulu anak-anak dibesarkan oleh air tangan ibunya, sekarang dia bisa telepon, halo saya ini menu ini bisa dikirim, begitu kan? Air tangan ibu yang memasak di rumah itu juga bahasa kasih sayang. Percakapan sehari-hari juga percakapan kasih sayang. Nah, kalau terlepas dari ini, bagaimana ke depan? Kurangnya interaksi. Ini masalah sastra, kesenian, dan budaya sangat erat sekali.
budaya yang tercerabut dari perempuan di dalam rumah tangga. Percayalah, satu hari apapun yang ditanamkan dalam sebuah negara ini akan dan ya pendidikan tinggi. Orang kadang berpikir begini, untuk apa perempuan berpendidikan tinggi? Toh kembalinya ke rumah. Justru pendidikan tinggi itu adanya untuk di rumah. Bagaimana Anda membangun bangsa yang besar, tetapi Anda melupakan rumah seperti itu. Betul? Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Fatina Mama. Saya harap yang penanya tadi berpuas hati dengan jawapannya. Saya penanya tadi. Terima kasih. Kalau boleh isi lagi satu soalan, dua soalan lagi. Boleh kita kepada ahli panel kita yang di depan ni. Soalan? Lelaki siapa yang mohon tanya pada ni? Kalau ada pelajar lelaki yang mau menanya. Okey, terima kasih. Sebut nama. Baiklah, coba. Selamat pagi saya ucapkan kepada panel-panel kita yang kehormat pada pagi ini, dan selamat pagi saya ucapkan juga kepada rakan-rakan seperjuangan. Jadi soalan, nama saya Jubin jadi anak Duncan daripada Option Tesel SK. Jadi soalan saya berbentuk begini. Seperti yang kita ketahui, bahasa Melayu klasik amatlah disanjung tinggi, terutama pada masa kini, di mana bahasa Melayu klasik sudah kurang dikuasai generasi pada masa kini. Jadi pada pendapat tuan atau puan, dalam penghasilan saja ataupun pantun, adakah perlu untuk kita menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu klasik ini untuk menyampaikan pesanan, atau adakah bahasa yang kita gunakan pada masa kini memadai? Karena apabila kita cuba untuk menggunakan bahasa Melayu klasik ini tanpa pengetahuan yang cukup, ada kemungkinan bahwa kita akan menyampaikan maksud-maksud yang kurang tepat. Jadi mohon pencerahan daripada mana-mana panel. Terima kasih. Mohon pencerahan daripada ceramah. Terima kasih. Sebenarnya ramai penulis, ada penulis yang menggunakan bahasa Melayu klasik dalam karya-karya. Kalau kita tengok Zainal Rashid Ahmad, Zainal Rashid Ahmad menggunakan bahasa Melayu klasik dalam karya-karyanya. Dan saya rasa kalau ada juga karya-karya yang mungkin kelihatan agak klasik yang bersifat popular seperti Hila Ashraf dan sebagainya, juga ada memuat masyarakat. Saya merasakan bahawa penggunaan Melayu klasik, bahasa Melayu klasik ini dia satu memerlukan satu kefahaman kita lah terhadap konteks penggunaannya. Sebab mungkin konteks penggunaan dia dahulu lain, mungkin sekarang lain kan. Dia melihat juga kepada konteks yang berbeza dalam persekitaran. Contohnya melepaskan batuk di tangga. Kita sekarang menganggap batuk di tangga, bagi saya betul lah melepaskan batuk di tangga, buat kerja dengan sewenang-wenang, ada batuk buat kan. Tetapi apabila dirujuk kembali, batuk bukan batuk itu batuk itu macam dia senduk tu yang gayung tu yang bernama batuk, melepaskan batuk di tangga. Orang zaman dahulu dia naik, maka dia basuh kaki, maka apa tu letak batuk tu yang gayung tu jadi sambil lewa begitu. Jadi ini konteks yang berbeza sehingga membezakan, sebab kita sukar untuk menentukan benda yang betul dalam penggunaan bahasa Melayu klasik kalau kita tak tahu tentang persekitaran. Sebab ejaan dia sama, sebab ejaan Melayu klasik dalam bahasa Jawi, dalam tulisan Jawi dan tulisan Jawi. Jadi batuk itu memang kalau dibunyikan sama lah kalau dalam tulisan Jawi begitu juga apa ni pagar harapkan pagar makan padi. Dalam konteks itu sekarang pagar makan padi. Agak kita pagarkan padi. Tapi dalam konteks persekitaran, dahulu orang tak ada letak pagar dalam padi.
Orang kalau dusun mungkin ada pagar, tapi dulu pun tak dusun pun tak pakai pagar. Padi lagi lah, bendang mana orang buat pagar untuk apa kan padi tu kan. Jadi pegar tu adalah sejenis burung yang bernama burung pegar. Jadi inilah konteks penggunaan yang kita apabila penggunaan bahasa klasik, kita perlu memahami konteks penggunaan tersebut kerana konteks penggunaannya akan membawa maksud yang berbeza. Tapi saya melihat satu hal yang positif untuk digunakan penggunaan bahasa-bahasa klasik ini ya, kerana dia memberikan satu, kita kata mengangkat baliklah bahasa-bahasa yang kemudian dilumpurkan. Jadi dia ada perimbangan terhadap pengadaptasian bahasa-bahasa yang kita kata bahasa moden, penggunaan bahasa Inggeris yang dimelayukan. Dengan adanya penggunaan bahasa klasik, dia boleh perkayakan lagi, mengimbangi tentang penggunaan bahasa-bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Jadi hal ini saya melihatnya sebagai satu hal yang positif, tapi perlu melihat kepada konteks makna tu. Kerana bunyinya sama, tulisan ejaannya berbeza sebab dia bahasa klasik semuanya ditulis dalam tulisan jari. Dan kemudian bila dalam bumi bunyinya sama. Jadi itulah konteks penggunaan. Tapi ramai saya rasa penulis yang sekarang kembali untuk menggunakan bahasa klasik. Saya banyak temukan karya-karya penulis yang baik-baik yang bagus-bagus yang ditulis bahasa klasik. Ada seorang penulis muda sekarang yang sangat obses, sangat malas menggunakan bahasa klasik. Ghazali Syekh, namanya sedang meningkat naik, tapi saya sedang memperhatikan kerana dia memberikan satu dimensi fikiran dan kuat dalam satu karya. Saya bisa berfungsi sedikit. Secara pribadi, saya tidak begitu menyarankan untuk kita yang hidup di zaman sekarang menggunakan bahasa Melayu klasik. Karena bagaimanapun bahasa Melayu berkembang sangat pesat dan kita sekarang hidup dalam perkembangan bahasa Melayu yang sedemikian rupa yang jauh berbeda dengan bahasa Melayu klasik. Tetapi bagi kita yang hidup sekarang dengan bahasa Melayu sekarang atau bahasa Indonesia sekarang, bagi kami orang Indonesia, penting sekali mengetahui bahasa Melayu klasik. Khususnya saya sebagai orang Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu atau berasal dari bahasa Melayu yang kemudian berkembang sedemikian rupa sehingga sedikit banyak ada perbedaan, terutama perbedaan dialek, perbedaan logat antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Meskipun saya hidup dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, menulis bahasa Indonesia, saya menganggap penting sekali mengetahui bahasa Melayu klasik sebagai akar bahasa Indonesia. Itu sebabnya sedikit-sedikit saya membaca syair-syair Melayu dari Abdul Qadir Munsyi, Raja Ali Haji, syair Perang Makassar yang ditulis di Makassar, syair Kerajaan Bima yang ditulis di Indonesia Timur sana, dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa bagi saya penting membaca sastra klasik, sastra Melayu klasik? Kenapa bagi saya yang hidup dan menggunakan bahasa Indonesia modern sekarang penting mengetahui sedikit banyak bahasa Melayu klasik? Dengan mengetahui bahasa Melayu klasik, bagi saya tahu akar bahasa saya tahu akar bahasa Indonesia saya yang saya gunakan sekarang. Demikianlah maka misalnya dengan membaca syair Melayu, saya tahu misalnya ada syair Perang Makassar. Rupanya dulu Makassar itu
disebut dengan mengkasar. Kalau saya tidak membaca sastra Melayu klasik, saya tidak tahu bahwa Makassar, kota di Sulawesi sekarang, dulunya adalah Mengkasar. Dengan membaca sastra Melayu, dengan membaca syair Melayu, saya tahu, oh kota Makassar itu dulu rupanya adalah Mengkasar. Demikian juga saya bisa melihat perkembangan sedikit banyak arti semantik dari kata, bahwa bahasa berkembang bukan saja dari strukturnya secara sintaksis, tapi juga dari maknanya secara semantik. Misalnya tadi SM Zakir memberikan contoh, saya berikan contoh yang lain. Di kalangan anak-anak muda di Indonesia sekarang muncul kata yaitu lebay. Kata lebay. Jadi kalau ada anak muda, remaja mengeluh tentang sesuatu secara berlebihan, maka temannya akan mengatakan, ah kamu lebay. Lebay berarti berlebihan di kalangan anak-anak muda sekarang di Indonesia. Dan kata lebay sangat sering digunakan. Jangan lebay, jangan berlebihan. Nah, tapi karena saya sedikit banyak tahu sastra Melayu klasik, saya tahu dalam bahasa Melayu ada kata lebay yang artinya berbeda sama sekali dengan arti kata lebay yang digunakan oleh anak-anak muda di Indonesia sekarang. Dalam bahasa Melayu klasik, lebay itu berarti penjaga musola, penjaga surau, penjaga masjid, betul ya? Nah, maka terjadi perkembangan arti atau ada arti baru untuk kata lebay yang sebenarnya merupakan kosakata klasik dalam bahasa Melayu di Indonesia, yaitu sekarang lebay tidak saja berarti penjaga masjid atau surau, tapi juga berarti berlebihan. Demikianlah kata lebay yang tadinya punya satu arti, sekarang di Indonesia dia punya dua arti. Demikianlah dengan mengetahui bahasa Melayu klasik, saya tahu bagaimana kata berkembang, bahkan berubah arti dari waktu ke waktu, dan bagaimana satu generasi bisa memberikan arti baru sama sekali pada kata yang sebenarnya sudah lama dan punya arti. Demikianlah maka masa lalu bahasa Melayu klasik bagi saya itu adalah akar dari bahasa Indonesia yang hidup dan berkembang sekarang. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia sekarang, mau tidak mau saya harus mengenal sedikit banyak bahasa Melayu klasik. Tetapi untuk menulis dengan menggunakan bahasa Melayu klasik saya tidak sanggup. Bahasa Melayu klasik itu luar biasa. Pantun misalnya, pantun itu luar biasa. Kalau kita baca atau kita pilih pantun-pantun yang keren, saya perlu jelaskan sedikit dulu tentang pantun ini untuk sampai pada apa yang saya maksud. Pantun itu satu corak puisi Melayu klasik yang populis, yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan syair. Syair itu adalah corak puisi yang sedikit banyak elitis, karena syair ditulis sehingga untuk bisa mengikuti syair orang sedikit banyak harus terpelajar. Pantun itu lisan, sehingga orang katakanlah tidak terpelajar pun bisa menikmati pantun, bahkan bisa membuat pantun. Tapi untuk menulis syair bisa dipastikan orang harus terpelajar. Nah, tapi meskipun pantun itu populis untuk masyarakat umum, bahkan sampai masyarakat bawah, mengakar ke tengah
masyarakat tingkat bawah, pantun itu keren. Saya ambil contoh. Satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10. Saya menanam pohon 5, apa sebab paria yang tumbuh? Sekali lagi, saya ingin menunjukkan pantun adalah bentuk klasik dalam puisi Melayu yang tentu saja bahasanya pun klasik. Dan bagaimana bentuk ini keren sekali, luar biasa. Satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10. Saya menanam pohon 5, apa sebab paria yang tumbuh? Apa hebatnya pantun ini? Ini pantun yang sudah sangat-sangat tua. Dari penelitian ini bisa dipastikan pantun ini sudah ada sebelum abad ke-17. Jadi pasti ini sudah sangat-sangat tua. Apa hebatnya pantun ini? Pantun ini bukan sekedar sampiran dan isi, tapi dia juga mengemukakan satu gagasan kosmologis masyarakat Melayu. Apa gagasan kosmologisnya? Satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10. Benar bahwa satu tangan bilangan 5 karena satu tangan terdiri dari 5 jari. Kalau dua tangan bilangan 10 jari. Tapi kenapa saya menanam pohon 5? Kok yang tumbuh adalah pohon paria atau buah paria? Paria ya, paria. Sampirannya benar, satu tangan 5, dua tangan 10, itu benar. Tapi kenapa menanam delima yang tumbuh paria? Pasti ada yang salah. Kalau menanam delima mestinya yang tumbuh adalah delima. Maka kalau menanam delima yang tumbuh adalah paria, itu pasti ada yang salah. Nah, jawabannya ternyata ada pada sampiran. Sampiran itu tampak benar. Satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10. Tapi dari sudut pandang kosmologi Melayu klasik ada yang salah di situ. Apa salahnya? Benar, satu tangan itu memang bilangan 5, dua tangan bukan 10 dalam kosmologi Melayu klasik. Kok bukan 10? Bilangan 5 kalau digambar itu 1, 2, kalau digambar menjadi titik 1, 2, 3, 4, 5 di tengah. Ada titik tengah, ada sentral, ada pusat. Nah, kita bayangkan kalau 5 titik ini ada 2 dan sekarang dipadukan, maka titik-titiknya itu mestinya bukan 10 tapi 9. Kenapa 9? Sebab pusat itu hanya ada 1. Pusat tidak bisa 2. Pinggiran boleh berapa saja, boleh 4, boleh 8. Tapi pusat tidak bisa 2. Center pusat itu harus 1. Demikianlah, maka kalau ada 2 5 sementara harus ada 1 pusat, maka seharusnya bukan 10 tapi 9. Demikianlah, maka satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10 ada yang salah di situ, yaitu dianggap tidak ada pusat, tidak ada center, tidak ada, kalau dibahasakan dengan bahasa keagamaan, seakan-akan tidak ada Tuhan di situ. Tuhan itu adalah pusat dari segala
dari segala sesuatu dan Tuhan itu satu. Maka yang di tengah itu tetap satu walaupun bilangan berapa saja. Demikianlah maka sampiran itu satu tangan bilangan 5, dua tangan bilangan 10 itu adalah kesalahan kosmologis. Karena terjadi kesalahan kosmologis pada sampiran, maka terjadi kesalahan kosmologis pada isi, sehingga saya menanam delima yang tumbuh bukan delima melainkan paria. Demikianlah kesalahan kosmologis dikemukakan dengan sangat cantik, dengan sangat canggih dalam pantun sebagai bentuk puisi Melayu klasik. Nah, dalam konteks itulah maka kalau saya diminta untuk menulis dengan menggunakan bahasa Melayu klasik, saya tidak sanggup. Bahasa Melayu klasik itu sangat tinggi, sangat agung, sehingga bahkan pantun yang tampak populer, yang tampak seperti sehari-hari pun itu sangat tinggi. Demikianlah maka saya menyadari bahwa masalah sejarah bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang tinggi, bahasa Melayu yang agung, hatta ke pantun yang sekarang dianggap bentuk puisi sehari-hari. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Syafri Jamal. Saya memiliki kupasan-kupasan yang menarik mengenai Melayu klasik tadi sebentar tadi. Saya rasa masa telah cukup untuk kita berbincang pagi ini. Terlebih dahulu saya selaku moderator memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan, kata-kata dan kesilapan sebagainya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, pengarah DBB, Pak Mina, Dr. Atuk Rem, Dr. Rem, Biludin dan rakan-rakan penulis. Terima kasih kepada 3 orang ahli panel yang ada di depan ini. Pertama, SM Zakir. Ditepukan kepada SM Zakir. Dan yang kedua, Bapak Jamal. Dan yang ketiga, Ibu Fatin Hamamah. Terima kasih dan kita berjumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.